kesempatan untuk datang di rumah Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami rindu supaya Engkau berbicara dalam hati kami melalui firman Tuhan. Engkau boleh memakai, mengurapi, menguduskan, bahkan melayakkan hamba-Mu. Karena hamba tahu hamba masih manusia biasa yang tidak pernah luput dari kelemahan dan kekurangan. Tapi hamba membawa segala kekurangan hamba di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang bekerja di dalam lidah hamba-Mu, sehingga pengurapan Allah tetap terjadi bagi hamba-Mu Tuhan. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan yang coba-coba masuk menyusup, mengganggu ibadah kami, mengganggu hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami, memberikan roh ketersinggungan akan firman Allah, memberikan roh pemberontakan, roh penolakan akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak keluar dari gereja ini. Darah Yesus berkuasa. Biar Tuhan yang ambil alih firman-Mu. Kami siap bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, saya hari ini bersemangat karena saya lihat orang-orang KSI ya luar biasa. Walaupun mereka mantan karyawan di sini, sudah jauh KSI, tapi masih rindu beribadah dengan kita. Coba lambaikan tangan dari KSI, coba angkat tangan. Mana yang lain? Angkat tangan, jangan malu-malu. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati, Bu. Mudah-mudahan bisa bergabung. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Mari saudara, kita akan buka Alkitab. Markus pasalnya yang ke-11. Markus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Markus pasalnya yang ke-11. Ya, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Nanti saya minta Ibu Angel bacakan buat kita semua kuat-kuat ya. Ya, silakan berdiri baru bacakan buat kita. Markus 11 ayat 23 sampai dengan 26 dengan berikut pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 4, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat yang terakhir, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah kita pada sore hari ini, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Sekali lagi saudara, tema khotbah, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Haleluya. Saudara, sekarang saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita punya iman gunung itu bisa kita kasih pindah? Ada nggak manusia yang pernah melakukan hal itu? Mbak Ersi, ada nggak? Gunung kita bisa kasih pindah? Ada. Ya. Saudara, setuju nggak kata Ibu Ersi? Ada. Manusia sanggup memindahkan gunung. Setuju nggak? Oh, nggak setuju, mereka mah belum punya iman. Ya, haleluya. Saudara, saya kasih tahu, ini kisah nyata ya. Kisah ini kejadiannya di Mesir. Ada seorang raja, saudara,
Dia namanya Raja Alwes. Nah satu ketika saudara dia katakan begini. Dia bilang begini kepada Paus waktu itu. Paus, saya mau bertanya. Benarkah di Alkitab kalian ada ayat yang berkata begini, iman memindahkan gunung? Oh iya ada. Nah, sekarang tunjukkan ayatnya. Dia kasih lihat yang ayat ini. Coba tampilkan ayat yang lain. Dia katakan begini saudara ya. Di ayat yang ke-23 dia bilang begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Amin. Ya. Saudara lihat ya, ini kan ayatnya. Asal jangan bimbang katanya itu akan terjadi. Ini gunung kita bisa kasih pindah di laut. Waduh, luar biasa ya. Akhirnya raja tantang, dia bilang begini. Coba kamu tunjukkan ayatnya, dia kasih tunjuk ayat ini. Tiba-tiba saudara, raja katakan begini, oke, kalau memang benar seperti itu, coba kalian buktikan ya, bahwa kalian firman ini benar, bahwa kalian itu percaya bahwa gunung ini bisa terpindah. Coba tampilkan gunung itu. Ini kisah nyata saudara ya, ini bukan cerita dongeng, ini kisah nyata. Nah ini, saudara lihat ini gunung yang ada di Mesir ya. Saudara, waktu itu saudara si Paus ini dia katakan begini, aduh, gimana caranya saya mau pindahkan ini gunung sebesar ini. Akhirnya dia kasih tahu umat Tuhan, dia katakan begini, kita semua ditantang harus pindahkan gunung ini karena raja mengancam kita. Kalau sampai gunung ini kita tidak mampu kasih pindah, berarti semua umat Kristen yang ada di Mesir pasti dibunuh. Ya. Nah saudara, nah pada waktu itu saudara raja si Paus ini langsung menyampaikan kepada seluruh jemaat. Akhirnya dia katakan begini, jalan satu-satunya yang harus kita lakukan berdoa dan berpuasa. Itu adalah senjata orang Kristen. Amin. Berdoa dan berpuasa. Saudara, akhirnya mereka berdoa ya. Pada waktu saudara mereka berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mereka cuma menyanyi satu lagu begini. Tuhan kasihanilah kami. Siapa orang Katolik sini? Coba angkat tangan. Nah, kan lagu itu. Tuhan kasihanilah kami. Jadi mereka lagu saudara cuma itu satu-satunya yang keluar dari lidah. Ya, Tuhan kasihanilah kami. Selama 3 hari saudara raja memberikan kesempatan. Kalau sampai kalian gak bisa buktikan bahwa gunung ini sanggup kalian pindahkan, berarti ini Alkitab orang Kristen ini gak benar. Diancam, mereka pasti akan mati. Ya, itu kejadian saudara ya di Mesir waktu itu. Saudara, akhirnya hari yang ketiga, raja mulai datang bertemu dengan Paus. Mau lihat, ada nggak tanda-tanda gunung ini mau terpindah? Ya, waktu raja sementara dalam perjalanan saudara, langsung datang gempa. Wow, langsung gunung itu terangkat terang. Inilah gunungnya saudara terpindah. Coba langsung geser-geser. Ini bukti nyata gunungnya ya. Ini gerejanya sudah jadi. Kasih terus-terus saja. Nah, ini gunungnya. Sekarang saudara, gunung itu berubah jadi gereja besar di Mesir. Namanya gereja sampah. Haleluya. Terus. Ini bisa menampung 10.000 jemaat, ini gerejanya. Besar sekali. Haleluya. Cuman gara-gara saudara iman memindahkan gunung. Firman Tuhan berkata saudara, asal kita tidak bimbang, tidak ragu, maka kita percaya apa yang kita ucapkan bakal terjadi. Tapi kalau kita ragu nggak akan bakal terjadi. Makanya firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Iya kan? Cuma sekedar berkata di lidah, tetapi hati ragu. Itu memang nggak bakal terjadi.
Saudara, ketika mereka melakukan ini, saudara lihat, pada waktu mereka berdiri gereja ini ada tantangan. Mereka mau seorang hamba Tuhan mau bangun gereja. Tiba-tiba saudara, sementara alat berat busur-busur ini gunung, sampah-sampah, karena di sana memang banyak sekali sampah ya. Tiba-tiba saudara, alat berat langsung tabrak anak kecil segini, pecah kepala. Tiba-tiba raja bilang begini, hahaha, berarti gak jadi kalian bangun gereja ini. Masa kok mau bangun gereja, masa ada tumbal, kok anak bisa mati? Coba kalian buktikan, kan di Alkitab kalian ada orang membangkitkan orang mati. Ada firman yang mengatakan begitu. Akhirnya katanya mereka puasa lagi berdoa, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akhirnya anak itu bangkit. Haleluya. Makanya ini disebut gereja penuh mujizat. Itulah gereja yang ada di Mesir. Namanya gereja apa? Gereja sampah, ada lagi namanya apa ini? Saya lupa, saudara ya. Jadi ini gereja terbesar yang ada di Mesir, yang bisa menampung 10.000 jemaat. Coba kasih lihat jemaat-jemaat di dalam, yang mereka sementara ibadah. Ini kursi-kursinya. Nah, ini kursi-kursinya saudara. Ini jemaat-jemaatnya. Coba ada lagi. Terus. Nah, ini gerejanya saudara. Ya, terus. Ya. Terus lagi. Sudah. Nah, mungkin ini aja. Sebagian mungkin saya tidak tahu. Nah, ini jemaat-jemaatnya. Baru pulang gereja, mereka sementara pulang ini. Jadi gereja yang ada di gunung, di bawah gunung, goa. Ya, ini bentuknya seperti goa, tapi di depan itu indah sekali. Haleluya. Saudara, saya mau katakan, ya, Alkitab ini saudara, kalau kita benar-benar yakini, ya, kalau benar-benar saudara kita benar-benar meresapi, ya, ini adalah firman yang hidup yang berkuasa. Amin. Dan ini bukan cerita dongeng. Seorang hamba Tuhan, saudara, dipakai Tuhan luar biasa. Namanya pendeta Petra Fagiadai. Dia mungkin berasal dari Rote, ya. Satu ketika saudara, dia sementara berkhotbah, ya. Dia berkhotbah, tiba-tiba badannya sudah gemetar karena darahnya tinggi, sudah naik, ya. Dia bilang, aduh Tuhan, jangan sampai saya mati di mimbar ini. Aduh, dia sudah kram-kram, dia sudah tinggal pegang begini sementara khotbah. Aduh, bisa mati saya di mimbar. Tapi dia khotbah terus. Tiba-tiba, Tuhan, tolong saya Tuhan, jangan perlukan saya di sini. Selesaikan dulu khotbahku. Dia naik ke mobil, Tuhan, saya tidak mau mati di sini. Tuhan, sampai dia telepon istrinya, Mah, tolong sediakan saya air panas, air hangat, cepat-cepat. Saya ini lagi nggak kurang enak badan. Sampai di rumah, istrinya sudah sedia dia air panas, saudara, dia berendam. Tiba-tiba dia katakan begini, Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan yang ajaib. Saya tidak mau mati sekarang Tuhan, tetapi saya punya iman bahwa saya akan melihat anak cucuku menikah. Akhirnya saat itu juga dia sembuh. Karena apa? Memperkatakan firman Allah. Haleluya. Saudara, firman itu harus diperkatakan, jangan cuma dijadikan ilmu pengetahuan. Amin. Ya. Tampung firman banyak-banyak di otak. Jangan pernah kita jadikan ilmu pengetahuan, tapi jadikan itu kebenaran ilahi yang sanggup mengubah hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Karena Alkitab yang katakan, ya, iman memindahkan gunung. Itu luar biasa saudara. Coba tampilkan ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, dia bilang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Iman saudara, saya mau kasih tahu ya. Ini mungkin hafal. Mbak Angel, apa arti iman dalam Ibrani? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan untuk dijadikan apa yang kita inginkan. Pakai ini aja, baru biar mereka dengar. Ini orang-orang yang setia pasti tahu. Ayo. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pintar. Di sini. Itu artinya iman, ya. Tampilkanlah itu. Ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, kita berharap sesuatu kepada Tuhan, meskipun apa yang kita doakan belum
iman itu akan terjadi dalam hidup kita sesuai dengan perkataan kita. Amin. Karena Alkitab yang katakan, ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Apa gunanya kita berkata iman tapi hati ragu? Iya kan? Saudara, saya banyak kali bersaksi, ya. Satu ketika, saudara, saya saksikan lagi karena ini banyak orang lain. Satu ketika, saudara, saya umur kelas 1 SMA, saya pernah menderita penyakit kanker. Perutku ini membesar seperti orang hamil. Saya besar begini, saudara, ya. Orang mungkin kalau lihat saya hamil, padahal saya nggak pernah pacaran. Saya jujur, saudara, SMP, SMA saya nggak pernah pacaran, ya. Tapi luar biasa, mungkin Tuhan belum pertemukan saya dengan tulang rusuk. Iya kan? SMP saya tidak tahu pacaran, SMA juga saya tidak tahu. Saya kulihat laki-laki, saya lari, takut sesama laki-laki. Dulu, saya dulu, ya. Nah, saudara, tiba-tiba, saudara, perut saya membesar. Selama saya sakit, saudara, saya menangis, saudara. Selama 1 tahun saya menderita penyakit ini, ya. Setiap malam saya menangis. Tiba-tiba orang tua katakan begini, kalau memang sudah waktunya Tuhan akan panggil kamu, pasti kamu akan pulang. Tapi kalau memang Tuhan masih berikan kamu umur panjang, pasti Tuhan akan sembuhkan engkau. Itu kata bapak saya waktu itu. Nah, saudara, waktu bapak saya mengatakan hal itu, saya mulai menangis, ya. Waktu saya sementara menangis, saudara, saya melihat di atas lemari kami itu ada sebuah buku. Buku itu dicatat oleh seorang hamba Tuhan. Dia pernah terapung-apung di tengah-tengah laut pada waktu peristiwa kapal tanpa Mas 2 tenggelam, ya. Waktu katanya di tengah-tengah laut, saudara, dia menyanyi begini. Aku yakin korban Kristus di atas salib merubah hidupku dengan ajaib. Hidupku sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib Kristus. Jadi, saudara, seorang hamba Tuhan ini dia bernyanyi ulang-ulang di tengah-tengah laut. Dia mulai terapung. Akhirnya apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, di atas puji-pujian Tuhan berkata. Saudara, mungkin saudara nggak punya iman lewat perkataan, tapi menyanyi saja. Amin. Benteng Yeriko roboh cuma karena kuasa perkataan. Iya kan? Ketika bangsa Israel menyanyi mengelilingi benteng Yeriko, akhirnya apa? Benteng Yeriko roboh cuma karena bangsa Israel menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Cuma dengan kuasa pujian. Amin. Saudara, pada waktu itu saudara lihat, ya. Ketika saudara, seorang hamba Tuhan itu menyanyikan lagu itu, datanglah sebuah kapal. Sebenarnya kapal itu tujuannya mau ke barat, tiba-tiba kok dia terdampar ke timur. Ternyata Tuhan yang bawa dia terdampar untuk menyelamatkan si ibu pendeta ini. Haleluya. Akhirnya saudara, saya praktekkan, ya. Saya sementara penyakit kanker besar, saya mulai menyanyi di hadapan Tuhan. Saya katakan begini, ku yakin korban Kristus. Pokoknya saudara, lagu itu saya menyanyi sampai saya ketiduran. Padahal selama 1 tahun saya nggak bisa tidur karena menahan sakitnya luar biasa. Tetapi baru kali itu saya tertidur enak. Ketika saya bangun pagi hari, saudara lihat, ya. Saudara, saya saksikan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya bangun pagi hari, saya sakit perut, saya ingin ke belakang mau beol. Ketika saya masuk ke kamar saudara, saya mau beol, tiba-tiba keluar, cerem, darah bergumpal-gumpal keluar. Bukankah itu karena kuasa Tuhan lewat kuasa perkataan dan pujian? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan pernah kita ragukan kuasa Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia bukan Tuhan yang mati. Makanya firman ini baca jangan cuma dijadikan ilmu pengetahuan. Saudara, kalau kita cuma jadikan ilmu pengetahuan sekedar kita baca, tapi kita tidak mau mengalami. Makanya Alkitab katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Amin. Haleluya. Ada begitu banyak pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya percaya saudara juga banyak mengalami pertolongan Tuhan. Untuk itu jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Yang pasti, berimanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Allah. Karena ini ya dan amin. Ini bukan cerita dongeng. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Karena masih jarak jauh, ada yang pulang ke KSI, ke pabrik. Ini ada Pak Sam dari pabrik, ya.
Ada juga yang baru datang dari Rote kalau tidak salah, ya, istrinya Ibu Melki sudah datang, ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan firman-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami cuma hidup karena kekuatan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi nama-Mu. Kita menaikkan pujian yang berkata, firman-Mu ya dan amin. Yesus, aku cinta padamu. Haleluya. Mari saudara, dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini kita kepada Tuhan. Amin. Cinta
firman mo nyatakan kepada kami bahwa ketika kami memiliki anak iman maka apa yang kami minta Yes. pasti Engkau berikan kepada kami Tuhan. Asal kami tidak bimbang dan ragu di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Apa yang ada dalam kerajaan surga pada hari-hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan membawa segunung